Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang pertemuan pertama dalam semester pendek ini, yaitu pendahuluan, di mana di sini yang pertama akan Ibu jelaskan tujuan mata kuliah agama. Adapun tujuan mata kuliah agama dipelajari di perguruan tinggi adalah untuk membentuk mahasiswa yang berakhlak mulia dengan cara memahami ajaran-ajaran Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di masa kuliah ini pendidikan agama itu hanya membantu mahasiswa untuk memahami dari ajaran-ajaran yang selama ini sudah dipelajari di bangku TK sampai SMA. Nah, jadi apa yang sudah dipelajari itu belum tentu dipahami oleh mahasiswa. Nah, makanya di sini di jenjang pendidikan tinggi ini, apa yang sudah dipelajari selama ini itu kita harus berusaha untuk memahaminya. Karena suatu pekerjaan, suatu ibadah jika dikerjakan tanpa pemahaman, hanya sekedar tahu, hafal, nah maka biasanya ibadah itu tidak sempurna ya pelaksanaannya. Contohnya sholat. Kalau sholat dilakukan hanya sekedar hafal rukunnya, terus juga bacaan sholat, tapi nggak paham apa artinya, maka sholatnya itu hanya sekedar melepas kewajiban, tapi tidak berpengaruh ke jiwa atau ke kepribadian seseorang. Nah, jadi untuk itu apa yang sudah dipelajari itu jadi harus dipahami sehingga ibadahnya akan bisa dilaksanakan secara khusyuk. Nah, dan apa yang sudah dipahami itu pun itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Diaplikasikan itu artinya dilaksanakan. Misalnya banyak juga orang yang sudah sangat hafal ayat, hadis ya, dan paham tafsirnya, maknanya, cuman tidak mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, kan artinya ilmu itu tidak bermanfaat juga jadinya. Jadi ilmu itu yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari dan pahami itu harus kita praktekkan. Sehingga ada nampak perbedaan cara beribadah orang yang sudah memahami apa yang dia pelajari dengan orang yang hanya sekedar hafal. Yaitu tujuan dari mata kuliah agama. Jadi diharapkan dengan belajar agama ini, mahasiswa yang tadinya mungkin tidak paham dengan apa yang sudah dia hafal, yang dia sudah tahu selama ini, bisa menjadi paham. Sehingga dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah khusus maupun umumnya, itu akan lebih khusyuk dan lebih serius dalam pelaksanaannya. Kemudian yang B, landasan pendidikan agama di perguruan tinggi. Nah, landasan pendidikan agama di perguruan tinggi ini ada 4. Jadi pendidikan agama di perguruan tinggi itu dilandasi oleh 4 landasan. Yang pertama disebut dengan landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini berupa butir-butir yang terdapat dalam Pancasila dan kandungan yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, landasan yuridis adalah Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang tercantum dalam pasal 29 dan ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh MPR. Kemudian yang ketiga, landasan historis berupa politik pendidikan nasional yang bertujuan menciptakan insan akademis yang beriman. Yang keempat, landasan agama berupa ayat-ayat Al-Quran dan ketentuan dalam As-Sunnah. Nah, ada 4 landasan. Jadi dengan adanya landasan-landasan ini, maka artinya pendidikan agama di perguruan tinggi itu wajib untuk dilaksanakan, walaupun cuma 2 SKS. Berikutnya kondisi keberagamaan di Indonesia pada saat ini. Mana kita tahu, kita lihat di sini bagaimana keberagamaan pada saat ini. Ini kita biar lebih mudah kita lihat dari 2 segi, yaitu
segi jumlah atau kuantitas dan dari segi kualitas atau mutu. Nah, kalau dari segi jumlah kita sudah sama-sama tahu yang mana agama di Indonesia ini saat ini sudah ada 6 agama besar seperti Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, semua agama itu jumlah penganutnya itu secara mayoritas memang yang paling banyak adalah pemeluk agama Islam. Namun setiap agama dan agama itu pemeluknya bertambah jumlahnya ya setiap tahun. Kenapa? Karena dengan bertambahnya jumlah kelahiran atau angka penduduk di Indonesia. Namun dilihat secara kualitas, nah ini kita yang prihatin melihatnya. Karena jumlahnya saja banyak, tapi banyak juga orang yang hanya beragama sekedar syarat dia ada agama. Namun tidak terlihat kualitas keimanan orang beragama tersebut. Contoh dalam orang Islam misalnya, itu banyak juga orang-orang Islam yang beragama Islam tapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Islam, jarang sholat, tidak puasa misalnya. Terus juga ada juga seolah-olah orang Islam itu tidak lagi memahami, mengetahui, seolah-olah tidak tahu kalau zina, mendekati zina itu haram. Terus mencuri, membunuh, durhaka, mabuk-mabukan, narkoba, itu banyak sudah yang tidak mau tahu, tidak mau peduli bahwa itu adalah haram. Nah ini, jadi secara kuantitas jumlah itu meningkat jumlahnya setiap hari, setiap tahun seiring dengan pertambahan penduduk. Namun dari segi kualitas atau mutu, nah itu terjadi kesenjangan, ketidaksebandingan antara jumlah yang banyak itu dengan kualitas keimanan dari masyarakat atau umat beragama di Indonesia. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama. Materi pertama ini semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.